wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yang semangat nih, selamat pagi. Pagi. Oke. Nah, hari ini kita belajarnya tematik. Sudah masuk tema 2. Kan kemarin tema 1. Di sini tema 2 itu selalu berhemat energi. Dan berhemat air. Ya. Dan berhemat listrik. Ada yang tahu nggak apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Nggak tahu. Oke, Ibu bacakan dulu. Setelah mengamati teks visual, siswa mampu mengidentifikasi gambar-gambar, menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati secara terperinci. Dengan percobaan, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan dengan sistematis. Dengan diskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatan dengan tepat. Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatan dalam bentuk tulisan dengan sistematis. Nah, sebelum itu saya sendiri akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulandari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, saya hari ini kebetulan mengajar teman-teman semua. Kita manggilnya teman-teman aja atau anak-anak? Anak-anak. Anak-anak. Oke, sepakat? Sepakat. Nah, jadi buka bukunya halaman 1. Bukunya halaman 1. Kita bikin kelompok. Kelompoknya bikin 2 kelompok ya. Satu kelompok 4 orang. Jadi ini di sini boleh disatuin mejanya berempat. Yuk, go. Kalian berempat, bukan berempat sama yang belakang, yang di situ berempat juga. Disatuin mejanya nggak apa-apa. Tapi jangan lepas maskernya. Maskernya ditutup. Kelompok berempat. Jelaskan, nanti bisa ditulis. Sudah dibuka bukunya halaman 1. Nah, halaman 1 itu ada gambar. Berjemur. Iya. Jadi bisa dilihat bukunya. Sudah dibuka semua? Di halaman 1. Nah, dia silakan per kelompok mengamati gambar yang ada. Bisa dilihat gambar yang ada diamati. Terus gambar apa saja yang kalian amati di situ? Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nanti setiap kelompok menyampaikan jawaban hasil diskusi kalian dari gambar yang kalian amati. Ibu kasih waktu 10 menit.
Diskusi itu apa sih? Diskusi yang kalian per kelompok. Berbicara gitu. Kalian sebelumnya nggak pernah diskusi? Enggak. Oke. Diskusi itu kan kalian per kelompok. Kalian per kelompok. Jadi sama-sama teman bilang apa aja sih gambar yang ada. Misalnya teman kamu si A bilang oh gambarnya tentang ini, kamu tentang ini. Terus teman yang belakang bilang oh tentang ini. Nanti jawaban kelasnya itu dijadikan satu untuk disampaikan. Makanya ibu bilang per kelompok berempat sama yang di belakang. Bisa? Oke, ibu kasih waktu 10 menit untuk dikerjakan. Nanti ibu minta per kelompok menyampaikan nanti kalian tulis apa yang kalian amati. Oh tadi ada tentang anak bayi, apa sih, kenapa sih anak bayinya di situ di luar, kenapa? Seperti itu. Nanti kalian tulis, kalian kumpulkan jadi satu, kalian berempat. Ini kan kalian berempat. Nanti setiap kelompok yang menyampaikan cuma satu yang jadi ketua kelompoknya. Oh, mau bilang ya ada di ini aku. Iya. Kita berjemur pakaian. Ya misalnya menjemur pakaian kenapa? Atau nggak mau berempat, maunya berdua aja? Dua. Oke boleh. Berarti yang depan berdua, belakang berdua, depan sini berdua, belakang lagi berdua gitu. Iya. Oke. Berarti bisa ibu kasih waktu 10 menit dikerjakan. Ada yang masih belum paham? Atau nggak bisa aku? Mesti ketemu. Nggak bisa ya, kenapa? Gimana? Nggak ngerti. Nggak ngerti, oke. Ngerti kamu? Lagi ngerti nggak? Nggak tahu ah. Nah, Anak baik. ini kan ada gambar. Iya. Teman-teman bisa dibaca. Nih, matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Amati gambar berikut. Kan ada dilihatnya matahari. Apa sih fungsi matahari untuk kehidupan kita sehari-hari? Seperti di gambar. Nah, kalian menjelaskan. Beraktivitas. Nah, ya aktivitasnya apa aja? Kan ada banyak aktivitasnya. Bereskan baju. Iya, ini salah satunya ditulis. Nanti setiap kelompok menyampaikan apa hasil pengamatan dari gambar ini. Oh, dari matahari kak. Iya, terserah kalian. Bisa? Ada yang masih belum paham? Apa yang belum paham? Bereskan baju. Iya, ditulis. Apa? Oh iya. Terserah mau. Ini kan ada gambarnya, ada yang nulis apa kayak. Yang lain sudah ngerti? Yang sebelah sini mengerti semua? Oke, kalau mengerti semua bisa dikerjakan. Ibu tunggu 10 menit. Nanti per kelompok menyampaikan apa yang diamati. Oke? Apa? Apa tuh? Bahasanya apa? Apa kata-katanya? Mengeringkan baju. Berjemur. Nanti setiap kelompok menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang sudah kalian amati, yang sudah kalian tulis.
tuh? Baca. Ya, siapa yang pertama baca? Yang pertama. Berjemur apa? Terus? Dengar kata-kata yang lain tadi? Apa yang mereka bilang? Apa tadi? Kalau dengar. Ayo apa tadi? Diulang berarti yang keras biar teman-temannya dengar. Yang pertama. Untuk berjemur, untuk menumbuhkan tanaman, untuk bersenam. Udah. Iya. Tangan teman-temannya yang sudah mau maju. Siapa lagi? Gak apa-apa yang nulisnya satu, gak apa-apa. Ada yang mau duluan? Untuk mematahkan ya main tulis. Nanti baru kartu mana? Kartu bunyi. Jangan ngantuk. Main kartu bunyi pakai kertas kan? Ini apa ada main kah? Jangan kalau mau nanti enggak ada. Itu jawaban dia kasih tahu dia untuk tanaman ada siapa? Dari nomor aku 2 senam. Bersenam untuk ini kelompok untuk tekwa. iPhone bisa diatur, geser-geser. Ayo siapa lagi? Yosua Bu. Yosua lagi Bu. Dia bilang untuk mengaturkan badan. Enggak ada. Malamnya langsung kelihatan di mata. Malamnya satu orang itu kelihatan. Yosua. Wah. Ayo siapa lagi? Yang Yang lain? Yang lain ada yang mau maju lagi? Ayo. Biar ibu jelaskan. Maju-maju. Gak apa-apa yang nulis satu. Gak usah dua-duanya nulis. 50 menit terus nih. Iya nggak apa-apa. Ayo maju aja. Iya maju. Maju lah. Jangan nyari. Boleh. Yuk. Kenapa nggak maju? Itu. Maju. Ayo maskernya jangan dibuka. Ya siapa dulu yang mau baca? Ah.
bukunya dulu, yang nulis bisa dilepas dulu pensilnya. Bisa dilihat semua bukunya. Udah. Bukunya halaman 1. Ada yang bisa bantu ibu baca? Matahari memiliki peran, ada yang mau baca? Ada. Yang mana, Bu? Ini. Yang ini. Oke, Bu. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Oke. Sudah didengar temannya baca? Sudah. Bu, ada berapa lagi, Bu? Belum selesai. Bu, udah sabar. Di sini kan sudah dibilang matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Nah, di gambar ini bisa dilihat. Yang pertama, ada orang apa ini? Menjemur. Baju. Nah, menjemur baju kita menggunakan energi dari matahari. Terus ada yang berolahraga juga di bawah sinar matahari, lalu mengeluarkan CO2. Lalu ada pohon besar bisa tumbuh dan berkembang karena adanya cahaya matahari untuk berfotosintesis, lalu menghasilkan oksigen atau O2. Lalu di sini ada yang nanya tadi, ngapain anak bayi di luar, Bu? Biasa anak bayi dijemur di luar, apalagi pagi hari itu untuk memperoleh vitamin D dari matahari. Ada yang punya adanya yang bayi nggak? Di sini pernah nggak lihat adanya dijemur kalau pagi atau di bawah jalan kalau mamanya? Nah, itu untuk memperoleh vitamin D dari matahari. Jelas sudah? Jelas. Ada yang mau ditanya lagi dari gambarnya? Jatuh. Nggak ada. Oke. Kalau sudah jelas, nah tadi kan sudah menulis apa-apa saja yang ada di dalam gambarnya. Sekarang bisa dibuka halaman selanjutnya. Di sini kita ada yang lihat nggak tanaman di depan? Ada. Bisa dilihat dulu tanamannya. Lihat benar-benar tanamannya. Terus kalau biasanya kalau pagi hari sama siang hari sama nggak terik matahari? Beda. Terus bisa dilihat nggak kenapa tanamannya warna daunnya kuning? Masa karena matahari? Kenapa? Kenapa dia kuning? Kan lihat daun di luar sana hijau. Kenapa dia kuning? Yakin? Ada lagi jawaban lain? Oke, ada lagi? Iya, warna dia kuning karena kurang asupan atau cahaya dari matahari. Kemarin kan banjir, hujan terus. Kayak sekarang kan mendung, bisa lihat. Di luar jendela sekarang kan mendung. Jadi matahari kan kurang cahayanya. Jadi tanamannya jadinya kuning, nggak hijau, karena kurang asupan dari matahari. Seperti itu. Terus ada yang tahu nggak hubungan antara matahari dan tumbuhan? Atau kenapa tumbuhan dapat tumbuh besar dan berkembang biak? Iya. Terus ada yang lain? Apa sih peran matahari bagi tumbuhan? Seperti yang di depan ini tadi. Kok bisa dia kuning? Tadi dia kuning oleh apa? Oleh kekurangan sinar matahari. Dan itu pas kebanjiran kebanyak air. Betul, bisa karena terlalu banyak menyerap air dan kekurangan sumber energi dari matahari.
seperti ini, Ibu jelaskan. Bisa dibuka halaman 3. Oh, halaman berapa, Bu? Ini tugasnya nanti, Bu. Ya, nah sebenarnya kita hari ini mau praktek. Praktek itu bisa dilihat halaman 3. Yang ini. Sudah dibuka? Tapi kan cuaca mendung, jadi nggak bisa karena kita praktek pakai cahaya matahari. Nah, jadi di sini bisa dilihat alatnya itu ada sapu tangan atau kain kayak gini. Pokoknya kain apapun yang ada di rumah. Ada yang punya kain kayak gini di rumah? Ada. Nah, nanti bisa ditinggal sama mamanya, aku mau praktek lah gitu. Terus yang kedua itu ada tisu. Ini kayak gini tisunya. Tisu apapun. Ada di rumahnya tisu? Ada, Bu. Terus kertas. Kertas kan banyak nih. Kertas buku kan bisa. Nah, nanti tugasnya bisa semua bisa baca kan? Ya. Nih, sini langkah-langkahnya. Yang pertama, basahi 2 helai sapu tangan, 2 lembar tisu, 2 lembar kertas. Jemurlah sehelai sapu tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sedangkan sisanya di tempat teduh. Jadi kayak gini nanti. Satu di misalnya halaman rumah, satu di depan rumah kayak gini yang nggak terlalu kena matahari. Atau satunya di dalam rumah, nggak apa-apa. Amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda-benda tersebut setelah 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Ini ada gini tabelnya. Bisa kan bikin tabel gini di garis? Bisa. Nah, nanti kan ini kan kalau kalian nggak bisa gambar, kalian bikin aja di sini matahari. Sini misal atau di sini kalau tadi kan tempat panas, di sini tempat teduh. Ini kan ada gambar matahari sama pohon. Nanti diganti seperti itu, paham? Nah, ini kan ada tabel 15, 30, dan 60. Dengar ada 15, 30, 60. Ada yang punya HP enggak? Ada. Nah, ada yang bisa pakai itu enggak? Yang buat waktu. Bisa ada di HP namanya Jam. bukan. Kan ini. Jam. Namanya timer. Oh, Bisa. Nah, timer kan bisa dilihat tuh berapa menitnya. oh, aku tahu, Bu. 1 jam 45 menit. Oh enggak, nanti dibikin gini. Jadi kan tisu, kertas, sapu tangan. Tisu, kertas, sapu tangan di tempat terik matahari dan di tempat teduh. 15 menit pertama, kan kalian pakai timer nih. 15 menit pertama. Nanti ketika 15 menit pertama kalian amati lagi. Kalau kalian amati apa yang terjadi. Apakah dia kering, enggak, atau masih basah, setengah basah. Seperti itu. Pada 15 menit. Lalu pada menit ke-30 kalian cek lagi. Kalian cek lagi tisu, kertas, sapu tangan tadi di tempat teduh, tempat terang. Apalagi perubahan yang terjadi. Begitu juga di 60 menit. 60 menit itu 1 jam. Bisa? Dikerjakan? Bisa ditulis dulu tugasnya ini. Atau bukunya ini dibawa nggak biasanya? Dibawa. Kalau dibawa ditandain bukunya. Itu ya, Bu, dibawa nanti dibawa. Habis tuh pas Kamis itu dibawa pulang. Iya, bisa. Ditandain bukunya, tugas. Nah, hari Kamis kan masuk lagi nih. Kecil itu mana? Gak usah diginiin. Hari Kamis kan kita masuk lagi nih. Ibu minta tugasnya dikumpulkan, masih banyak, hari ini hari Selasa, besok Rabu. Masih ada waktu untuk Besok menyelesaikan. Kamis. Iya, berarti tugasnya dikumpul hari. Kamis. Oke. Terus kita masuk halaman 5.
Udah, Bu. Ya udah baca. Yang nyari biar temannya dalam. Sampai habis ya, Bu. Iya. Aku alisi biji energi aku menanam biji energi di sebuah ladang yang luas digunakan saat matahari bersinar. Ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan tiang biji yang baru dengan segar. Aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebat dan biji-biji yang baru kamu bisa memasak dan membanggakan aku supaya kamu memiliki energi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dengan tubuhku sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ada yang tahu nggak ini tanaman apa? Jagung. Siapa tadi? Bapak. Ini tanaman jagung. Terus bisa dilihat di bawahnya yang ada mataharinya. Nah itu namanya peta pikiran. Kan tadi sudah tahu apa manfaat dari energi matahari. Ibu minta kalian tuliskan. Ini kan matahari ini. Tulis di mana, Bu? Di buku A ya. Mataharinya, Bu. Terserah kalian mau digambar atau mau langsung nulis boleh. Tulis ya, Bu. Langsung dulu. Ini kan temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam peta pikiran. Di bawah ini sertakan gambar atau sinar kalau mau gambar. Atau nanti misalnya, aku mau langsung gambar, nanti di rumah aku perbaiki boleh. Tapi sekarang ditulis dulu. Nanti di rumah kalau mau digambar, misalnya mau dikumpul hari Kamis juga boleh. Mau diwarnain, mau dibikin gambar apa boleh. Bisa didengar? Bisa. Nah, berarti sekarang ditulis aja. Misalnya, apa sih manfaat energi matahari? Misalnya kayak tadi, untuk mengeringkan baju. Boleh juga jawabannya, Pak, Bu? Boleh lebih. Sebanyak-banyaknya yang kalian tahu. Ini dia tadi, Kak, Bu. Iya, tapi nanti kalau misalnya mau bagus kan, ibu tadi bilang mau di rumah nanti mau digambar bentuknya kayak gini, mau dikasih warna-warni boleh. Hari Kamis di bawah, nanti dinilai. Kalau nggak mau, ditulis aja dulu. Ditulis ya, Bu. Tulis yang mana, Bu? Saya tadi. Sudah sama dia. Nah, contohnya kayak gini. Untuk mengeringkan baju yang dijemur, itu kan manfaat dari energi matahari atau cahaya matahari. Nah, yang lain tulisnya sebanyak-banyak yang kalian tahu. Bisa didengar? Oke. Silakan dikerjakan.
Bisa dibuka dulu halaman 6. Halaman 6 bisa dibuka. Ibu baca. Sebagai sumber daya alam, jagung banyak dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya dengan mengolah dan menjualnya. Amati gambar berikut dan sampaikan hasil pengamatanmu kepada teman di sebelahmu. Apa sih yang sedang dilakukan di gambar tersebut? Dibakar jagung. Dibakar jagung. Jagungnya dibakar. Apa yang terjadi apabila permintaan jagung tinggi? Ada yang tahu nggak? Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Lalu, apa yang harus dilakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Ada yang tahu nggak? Ada, Bu. Ya. Buka halaman 7. Ibu minta semuanya baca yang ada di halaman 7. Habis, Bu. Ini, Bu. Kalau itu ibu yang baca, kalian dengarkan. Nanti ibu tanya. Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Laut Indonesia terkenal karena ikannya. Lahan yang subur menghasilkan padi, jagung, serta tumbuhan lainnya yang sangat berguna bagi penduduk. Gas bumi, minyak, serta logam banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Sumber daya alam terbagi dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sebagai anak Indonesia, kamu harus tahu apa yang termasuk ke dalam keduanya dan apa dampaknya apabila kita kekurangan keduanya. Penggunaan sumber daya alam berlebih dan mempengaruhi kehidupan manusia. Kita harus menghemat penggunaannya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jika sumber daya alam ini sangat berlimpah, agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Sumber daya alam ini sangat penting untuk dijaga keberadaannya. Minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk menghasilkan minyak bumi diperlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu kita harus hemat menggunakan sumber daya alam ini. Nah, berdasarkan teks, apa tadi contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui? Ada yang tahu? Tadi kan sudah dibaca nih. Kalau mendengarkan kamu tahu. Yang pertama yang bisa diperbaharui apa? Bumi. Salah. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga sinar matahari. Sinar matahari itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang tidak dapat diperbaharui itu apa? Gas. Apa tadi? Gas. Minyak bumi, emas, Bumi. besi. Tidak berbagai. Itu tidak dapat diperbaharui. Kenapa sih nggak dapat diperbaharui? Ada yang tahu tadi apa alasannya? Karena jumlahnya sangat terbatas dan untuk menghasilkannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, nanti di rumah boleh. Atau nanti kan sudah bilang tadi misalnya aku mau warnain tuh mau yang lebih bagus boleh untuk nilai tambahannya nanti ibu yang nilainya ibu kasih ke guru kalian. Nanti misalnya aku mau dikasih warna bu, aku nggak mau awan
aplikasi sesuka kalian. Bu, yang halaman 3 tadi tulis Kak. Halaman 3. Iya, itu kan tugas tadi Bu kasih. Ingat nggak tadi tugasnya apa? Tugas di sekolah sini. Tugasnya hari Kamis di Kompor. Oh iya ya. Oh. Itu kan kalian eksperimen di rumah. Nanti minta tolong mamanya atau papanya yang bantu. Oh nanti disuruh kita ambil jawaban di sini menjadi apa? Iya, misalnya 15 menit. Coba contoh. Kan ini kita basahin. Kan kita basahin. Ya. Kita tunggu 15 menit. Sering ya. Kering nggak? Nanti kan kita tulis nih. Misalnya ini kan ada 2 nanti. Satu di bawah sinar matahari, satu di tempat yang teduh yang nggak kena sinar matahari. Kalian amati 15 menit. Kering nggak? Misalnya, kalau yang di bawah sinar matahari udah kering tisunya, berarti ditulis kering misalnya. Yang 15 menit di bawah tempat teduh nggak kering, masih basah misalnya, basah. Setengah. Nah, terus 30 menit yang ini udah kering, udah bagus, udah bisa dipakai misalnya. Yang teduh baru setengah kering, kalian tulis kayak gitu. Nanti di 60 menit atau 1 jam ini sudah kering total gitu, sudah bisa digunakan, sudah bagus. Yang satu Ganti baju. nah yang satu baru bisa kering yang sebenarnya yang di bawah Yang bisa tempat dipakai. teduh ya. Oh, Udah tanya. paham? Paham. Ada yang mau ditanya lagi? Yang di sebelah sana nggak ada yang ditanya, udah paham semua? Yang ibu suruh tulis tadi mana? Nama-nama kalian? Bentar lagi dulu yang harus Mana? ditulis. Ada semua? Ibu suruh nanya. Dia kan juga nggak iya. Dia tahu. Nanti kalau 2 PM. Nama apa ini? Nama apa di sini tuh? 2 PM kok. Gimana? Iya. Dari nih. Ini namanya itu. Ini 2 PM dulu. Apa? 2 tugas ya? Iya. Kalian kawan. Kenapa tadi tugas kamu? Halaman 6. Tugas. Iya kan kata ibu kalau misalnya mau dapat Dilipat tinggi bukan biar tahu. halaman 5. Dilipat. Halaman 5 yang ini. Tidak aku lipat nih. Yang makan jagung ini kan tugas sudah. Oh enggak, itu enggak tugas. Tugas ada. Yang halaman 5 tuh. Iya, ini tadi kan ibu suruh kalian bikin cari manfaat dari energi matahari sebanyak-banyaknya. Misalnya nanti kalian mau bikin kayak gini, kayak digambar, diwarnain katanya tadi. Hari Kamis dibawa untuk nilai tambahan. Ibu kasih ke guru kalian. Nanti aku bikin ya. Nanti misalnya kalian ngumpul kasih ke Bu Rida. Ini tadi Bu Esmi suruh Bu gitu. Terus kan tadi kita sudah belajar sumber daya alam. Ada yang pernah lihat emas nggak? Pernah.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Tadi sudah tahu kan, minyak bumi, misalnya batu bara, bahan tambang, emas. Yang bisa diperbarui tadi kan matahari, air, Hewan. angin. Ya. Lalu Indonesia sebagai negara kepulauan. Ada yang tahu nggak sih kenapa Indonesia dibilang negara kepulauan? Berada di tengah. Bukan, karena Indonesia banyak pulaunya. Lalu ribuan jenis karang, hewan laut terdapat di perairan kita. Karena itu Indonesia dikenal sebagai sebutan ibu kota ikan dunia. Ada yang tahu nggak? Baru tahu hari ini. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Jadi seperti yang terjadi kan kita terjadi bencana banjir. Ada yang tahu nggak sih apa yang mengakibatkan bencana banjir? Yang pertama karena curah hujan yang tinggi. Air dalam. Ya kan, karena curah hujan yang tinggi jadi airnya dalam, sungai meluap dan mengakibatkan banjir. Kenapa? Kok karena hujan aja jadi banjir? Karena tumbuhan pohon itu sudah berkurang, makanya resapan untuk air itu juga berkurang, mengakibatkan sungai meluap. Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah belajar tentang kalau kita harus menjaga pohon, harus tebang pilih, dan juga jangan buang sampah sembarangan. Itu kan salah satu cara kita menjaga alam. Jadi yang suka buang sampah sembarangan, mulai hari ini Ibu harap nggak buang sampah sembarangan. Kemarin kan lihat nggak bisa sekolah. Terus apa lagi? Mati lampu gara-gara banjir. Nah, dibikin nyamuk terus, nggak bisa tidur nyenyak. Jadi nanti anak-anak misalnya di rumahnya kurang pohon, bilang orang tuanya, "Mak, kita tanam pohon enggak?" biar nggak terjadi banjir kayak gitu. Tapi udah banyak pohon ya. Oke, bagus ya kayak gitu. Udah banyak pohon. Sampai banjir. Berarti pohonnya masih kurang banyak kalau masih banjir. Mungkin di Kasongan masih banyak pohon. Yang di daerah hulu atau kayak di Samba berarti masih kurang pohon. Nah, oke. Ingat nggak sih apa yang kita pelajari dari awal? Tadi kita belajar apa pertama? Belajar tentang matahari. Iya, tentang manfaat-manfaat matahari. Terus yang kedua tadi belajar tentang gimana cara pengelolaan matahari dalam kehidupan sehari-hari. Gimana tadi matahari, misalnya kita yang suka berolahraga, terus anak bayi kenapa harus setiap pagi di luar kan sudah tahu. Jadi nanti misalnya setiap pagi jalan-jalan ketemu orang tua yang bawa anak bayi, oh anaknya lagi dijemur biar dapat vitamin D. Vitamin D. Terus tadi kita belajar apa? Habis itu tentang sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbaharui. Terus tadi kita belajar juga tentang jagung. Ada lagi kamu? Ada. Sudah ingat semua? Nah. Oke, itu sih kesimpulannya hari ini kita belajar banyak sekali tentang matahari, sumber daya alam. Contohnya kan seperti tumbuhan jagung. Baru datang nggak? Tidak. Enggak, kita belum. Oh, ini yang di belakang. Nanti digeser.
ayo mencoba sama Apa itu? halaman 5. Yang gambar peta pikiran nanti dibaca di rumah. Nanti misalnya nggak paham, bisa menghubungi Ibu Ida, terus bilang bisa minta nomor handphone Ibu Esni gitu, nanti dijelaskan. Nah, tadi kan kita ternyata nggak ada doa untuk memulai pembelajaran. Nah, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita doa. Ada yang mau memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa?